Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Hakim-Hakim pasal 8 ayat 22 sampai 35. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, "Satu hal saja yang ingin kuminta dari kamu. Hendaklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahanmu kepadaku." Musuh itu memang beranting-anting emas sebab mereka orang Ismail. Jawab mereka, "Dengan senang hati kami mau memberikannya." Lalu mereka menghamparkan sehelai kain dan masing-masing melemparkan anting-anting jarahannya ke atas kain itu. Ternyata berat anting-anting emas yang dimintanya itu mencapai 1.700 shikal emas, belum terhitung perhiasan leher, perhiasan telinga, dan pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Midian dan kalung rantai pada leher unta mereka. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Hakim-Hakim pasal 8 ayat 27. Kemudian Gideon membuat sebuah efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sana semua orang Israel berzina dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Renungan hari ini berjudul Terperangkap Jerat. Orang memasang jerat untuk sebuah maksud. Umumnya, jerat dipasang untuk menangkap binatang buruan. Namun, ada orang memasang jerat untuk mengelabui atau menjatuhkan sesamanya. Apapun tujuannya, penampakan sebuah jerat itu tidaklah menakutkan, bahkan sengaja dirancang untuk menarik hati. Saking menariknya, banyak pihak yang mendekat dan terperangkap bahaya yang tidak pernah disadarinya. Dalam hidup, banyak jerat yang berusaha menggoyahkan komitmen hati kita. Jerat itu bisa berupa seseorang yang tersinggung karena keputusan yang kita buat. Jerat bisa berupa kondisi tubuh yang begitu lelah. Jerat bisa berupa keinginan sekelompok orang yang ingin mempromosikan kita demi sebuah maksud. Dan jerat itu bahkan bisa berupa keinginan diri untuk dihormati orang lain. Gideon pun tanpa sadar terjerat oleh keinginan hatinya sendiri yang dipikirnya tidak akan berdampak apapun. Sejatinya Gideon mampu menunjukkan kerendah hatiannya ketika rakyat memintanya untuk menjadi raja dengan menyatakan bahwa hanya Tuhan yang layak menjadi raja atas umatnya. Gideon memang menolak menjadi raja, tetapi ia lengah ketika timbul keinginan hati untuk dihormati. Tergiur dengan limpahan harta jarahan, ia tergoda untuk membuat jubah efod atau jubah imam. Dalam hal ini, Gideon telah melakukan pelanggaran karena ia bukanlah orang yang berhak membuat efod. Akibat terburuknya adalah efod itu justru menjadi berhala sesembahan
yang membuat hati orang-orang Israel menyimpang dari Tuhan. Ketika hati tidak terjaga dengan baik, sebuah keinginan pun akhirnya bisa menjadi jerat yang membuat dirinya, bahkan orang lain, menyimpang jauh dari Tuhan. Sebuah keinginan hati, walau sepele, bisa menjadi perangkap yang menjerat jika hati kita tidak waspada. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.